Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab tentang haji dan umroh. Haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu atau bepergian ke Ka'bah pada bulan-bulan tertentu untuk melakukan ibadah tawaf, sa'i, wukuf, dan manasik-manasik lainnya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan keridhoannya. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diakui dan dilaksanakan oleh orang yang memenuhi syarat wajibnya. Adapun umroh secara bahasa berarti berkunjung atau ziarah, sedangkan secara terminologi diartikan dengan sengaja berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan ibadah tawaf dan sa'i. Hukum umroh menurut ahli fikih dari mazhab Syafi'i dan Hanabilah adalah wajib sebagaimana halnya haji, karena kedua ibadah itu sama-sama diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk disempurnakan, meskipun dalam pelaksanaan umroh telah mencakup haji. Namun dengan melaksanakan ibadah umroh tidak berarti ibadah haji telah terpenuhi. Nah, adapun syarat-syarat syah haji adalah Islam, berakal, balik, merdeka, istitoah atau mampu. Cara pelaksanaan haji terdapat 3 macam pekerjaan, yaitu fardu, wajib, dan sunnah. Fardu haji berbeda dengan wajib haji. Jika pekerjaan fardu dalam haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak syah. Sedangkan jika wajib haji ditinggalkan, dia dapat menggantinya dengan dam. Adapun rukun atau fardu haji yaitu ihram. Ihram adalah berniat untuk memulai ibadah haji. Dalam ihram ada beberapa hal yang haram dilakukan dalam berihram. Orang yang melanggar diharuskan membayar fidyah. Larangannya yaitu mencukur rambut, menyisir, dan meminyakinya, lalu memotong kuku, menutup kepala bagi laki-laki, menutup muka bagi perempuan, memakai pakaian berjahit sebagai yang diajarkan Nabi, memakai wewangian, melakukan akad nikah, bersetubuh, dan mubasyarah dengan syahwat, dan yang terakhir membunuh binatang buruan. Yang kedua ada wukuf. Wukuf termasuk rukun haji karena sabda Nabi, haji itu wukuf di Arafah. Pelaksanaan bagi orang yang haji adalah wajib. Yang ketiga ada tawaf. Tawaf itu berarti mengelilingi Ka'bah. Yang menjadi rukun haji adalah tawaf ifadah. Selain itu ada tawaf qudum atau pembuka dan tawaf wada atau penutup. Dalam tawaf ini ada beberapa perbuatan yang dianggap sunnah, di antara lain menyentuh hajar aswad, mencium hajar aswad, dan ketika menjabat hajar aswad mengucapkan doa. Lalu menyentuh dan berdoa di antara rukun yamani dan rukun aswad yang dilakukan setiap putaran tawaf. Lalu khusus bagi laki-laki pada tawaf ziarah disunatkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama, dan ketika tawaf dilarang berbicara. Dan yang keempat ada sya'i atau berlari-lari kecil antara Syafa dan Marwah, termasuk rukun haji. Dalam melakukan sya'i ada ketentuannya sebagai berikut. Sa'i harus dikerjakan setelah melakukan tawaf, lalu tertib dimulai dari Safa. Setelah itu sa'i harus dilakukan 7 kali dengan ketentuan bahwa perjalanan Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Dan yang kelima ada bermalam di Musdalifah. Yang keenam bercukur. Yang ketujuh tahallul atau larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama berihram. Yang ke-8 tatib. Yang ke-9 ihsar dan fawat. Dan yang terakhir bermalam di Mina. Lanjut lagi ke macam-macam haji.
Jika dilihat dari segi hukumnya, haji terbagi menjadi dua, yaitu haji wajib dan haji sunnah. Haji wajib yang dilakukan sekali seumur hidup sebagai rukun Islam. Ada juga yang termasuk haji yang dilakukan sebagai nazar atas dirinya. Sedangkan haji sunnah adalah haji yang dilakukan sebagai tambahan setelah melaksanakan haji wajib. Sedangkan haji menurut cara pelaksanaan haji terbagi menjadi 3 macam, yaitu haji ifrad, haji tamatu, dan haji qiron. Jika melakukan atau melanggar sesuatu saat berhaji akan membayar dam atau denda. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan berhaji wajib membayar dam atau denda ini menurut sebab wajibnya. Denda itu ada 5 macam, yaitu yang pertama dam, karena meninggalkan salah satu perintah yang merupakan bagian dari haji. Yang kedua, dam karena bercukur, berhias, atau bersenang atau tarofah. Yang ketiga ada dam ihsar atau melakukan tahalul. Yang keempat ada dam karena membunuh binatang seperti burung. Yang kelima ada dam karena jima. Setelah melakukan haji tentu kita mendapat hikmahnya. Yang pertama menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melakukannya. Yang kedua mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan. Yang ketiga mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Yang keempat mengantar seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik berupa harta dan kesehatan, dan juga menanamkan semangat ibadah dalam jiwanya. Baik, cukup sekian pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.